kitab kita di dalam kitab Mazmur pasal 118. Mari kita akan membuka Mazmur 118. Kita akan membaca ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-25. Mazmur 118 ayat 24 dan ayat 25. Mari kita akan membaca bersama-sama. Demikian bunyi Mazmur Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya memberikan satu tema pada pagi hari ini, menikmati hidup dalam setiap momen. Ya, menikmati hidup dalam setiap momen. Saya mengutip satu peribahasa yang mengatakan demikian. Kemana pikiran itu pergi, manusia mengikutinya. Kemana pikiran itu pergi, manusia mengikutinya. Bapak Ibu, ini berbicara tentang kekuatan daripada pikiran. Ya. Nah, artinya apa dari peribahasa ini? Ternyata Bapak Ibu, pemikiran kita itu yang memimpin kita, yang membuat jalur kehidupan kita, dan pikiran kita yang mengarahkan tujuan yang akan kita capai. Yang pada akhirnya, ujungnya, semua itu akan menentukan arah daripada kehidupan kita. Nah, kita harus menyadari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa pemikiran-pemikiran kita memiliki sikap hati dan cara pandang yang tertentu. Pikiran kita juga mempengaruhi hubungan kita. Ya. Kenapa hubungan kita tidak baik satu dengan yang lain? Itu bisa terjadi karena sebuah pemikiran kita. Anggaplah aku nggak mau bergaul lagi dengan dia, dengan orang itu. Kenapa? Pikiran kita yang sudah mulai bekerja. Pikiran kita juga menentukan bagaimana produktivitas kita secara pribadi. Ya. Dan itu akan memberikan sebuah pengaruh yang besar dalam seluruh kualitas daripada kehidupan kita. Sebab itu Bapak Ibu, sebenarnya dalam beberapa hari, dalam beberapa minggu saya memberikan sebuah tema tentang sebenarnya berbicara tentang sebuah kekuatan daripada pikiran. Sebab itu ada sesuatu yang harus kita belajar, yang kita harus tanamkan dalam pikiran kita. Tuhan yang utama. Tuhan yang utama. Harus kita selalu tanamkan seperti itu. Ada sebuah ungkapan bijaksana yang mengatakan seperti ini Bapak Ibu. Kemarin itu adalah sejarah. Ya. Kemarin itu adalah sejarah. Esok adalah misteri. Hari ini adalah pemberian, ya. Itu sebabnya kita menyebutnya hadiah.
Kemarin adalah sejarah. Esok adalah misteri, ya. Hari ini adalah pemberian, ya. Itu sebabnya kita menyebut hari ini adalah hadiah. Sebab itu Bapak Ibu Tuhan, saya ingin mengajak kepada setiap kita pada pagi hari ini, siapapun kita perlu menikmati setiap momen. Kita perlu menikmati setiap peristiwa, ya, dalam hidup kita. Dan kita tetap harus berfokus, ya, kepada masa kini. Siapapun kita tidak bisa kita tinggal hidup di masa yang lalu. Ya. Kita sedang ada sekarang, hari ini. Kita tidak bisa hidup di masa yang lalu, ya. Atau kita melihat terlalu jauh masa depan kita. Bagaimana nanti anak saya kalau gede? Sekarang dia masih kecil, tapi sudah diurus seperti itu. Ya. Nah, kita perlu menyadari bahwa masa kini adalah satu pemberian Tuhan saat ini. Sebab itu, jangan sampai peristiwa ini yang dikatakan hari ini yang merupakan hadiah, itu jangan sampai kemudian menjadi sia-sia. Sebab itu Bapak yang kasih Tuhan, jangan pernah menjadi terlalu sibuk untuk menikmati setiap aspek dalam kehidupan kita. Rasanya apapun keadaan kadangkala itu tidak membuat kita itu menjadi nyaman. Ya, terimalah sukacita surgawi. Kita ini bersukacita ketika uang kita ada, ya. Kita bisa senyum-senyum. Coba lihat wajah kita sudah mulai tanggal-tanggal muda begini. Coba yang gajian lihat tanggal-tanggal muda gitu, wajahnya beda. Ya, tapi kan sudah pertengahan, ya sudah mulai kelihatan seperti itu. Ya. Nah, Bapak Ibu, jangan pernah menjadi terlalu sibuk untuk menikmati setiap aspek dalam kehidupan kita. Coba kalau kita bertanya dalam diri kita secara pribadi, Bapak Ibu. Coba jawab dalam kehidupanmu secara pribadi. Seberapa besar Bapak Ibu benar-benar dapat menikmati hidup sekarang ini? Seberapa besar Bapak Ibu Saudara bisa menikmati hari ini, waktu ini? Apakah kita bisa menikmati hidup ini sangat? Atau mungkin kita bisa menjawabnya kita sedikit. Coba tanya kira-kira kanan kiri, gimana kamu bisa nikmati hidup ini? Banyak, sedikit, atau tidak sama sekali? Luar biasa apa habis? Ya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya ingin mengajak dalam situasi yang apa ya? Saya mengikuti berbagai Zoom, pertemuan, webinar dan sebagainya. Kondisi sekarang ini sepertinya sulit untuk selalu berbicara tentang sebuah kesedihan. Ya. Bicara tentang sesuatu yang tidak ada sebuah kepastian. Ya. Apakah zaman semakin hari akan semakin baik? Apakah ketika corona tidak ada si yang lainnya? Apakah vaksin ini menjadikan sebuah jawaban untuk kita terbebas dan sebagainya? Bapak Ibu, sesuatu yang rasanya
apa ya? Dan banyak hari-hari ini orang membuat menjadi galau. Banyak orang yang tidak bisa menikmati akan hari-hari yang Tuhan selalu berikan seperti ini. Sebab itu rasanya perlu untuk kita merenungkan. Apakah kita bisa, apakah kita benar-benar dapat menikmati hidup yang hari ini Tuhan berikan kepada kita? Saya hari apa ikut pertemuan My Home dan API, Bandung Raya dan My Home Nasional, bicara ke depan tentang setelah corona itu akan seperti apa. Bagaimana nanti manusia pada apa masa berikutnya seperti apa. Ya. Bapak Ibu, kalau kita melihat maaf Bapak Ibu ya, anak-anak yang tidak mau belajar dengan sungguh menggunakan sebuah teknologi, bisa-bisa nggak laku, kira-kira begitu. Kalau kita melihat seperti itu. Semuanya zamannya canggih. Semua serba IT. Dan kita merasakan seperti itu. Semua pembayaran sekarang saat sistem pembayarannya tidak perlu tunai. Ya. Bahkan dirancang tol itu nggak tahu gimana nanti, mungkin tidak perlu tempel, hanya pas di muka itu bisa langsung lewat. Otomatis Bapak Ibu apa yang terjadi? Ya, makin banyak pengangguran. Semua mungkin banyak pabrik nanti yang pakai robot. Itu gambaran-gambaran yang dianalogikan depan seperti itu. Ngeri begitu. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang tidak mau belajar, tidak mengikuti sebuah perkembangan seperti itu? Ya. Nah, apakah kita bisa menikmati akan hidup ini? Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, apakah kita percaya bahwa Tuhan ingin kita itu menikmati akan hidup? Tadi pujian kita menghantar apa? Terima sukacita surgawi. Ya. Apakah kita percaya bahwa Tuhan ingin kita ini menikmati hidup? Bapak Ibu, kalau kita membaca, kalau kita menyelidiki akan Alkitab, Bapak Ibu, pasti Tuhan tentu, ya, bahkan dari sekehendak Tuhan bagi kita, supaya kita ini menikmati setiap momen, ya, setiap kesempatan dalam kehidupan kita. Mari kita akan melihat apa yang dikatakan oleh Salomo dalam kitab Pengkhotbah pasal yang kedua ayat 24. Kitab Pengkhotbah pasal yang ke-20 pasal yang kedua, Kitab Pengkhotbah pasal yang kedua ayat yang ke-24. Pengkhotbah 2 ayat yang ke-24. Coba perhatikan apa yang dikatakan Salomo di situ. 2 ayat 24. Dikatakan, tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Ya. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Apa yang dikatakan Salomo di sini, Bapak Ibu? Ya, bahwa kita perlu menikmati hasil jerih lelah kita. Ya. Nah, ini tidak berarti bahwa kita hidup semata-mata dalam pesta pora. Ya, tidak.
tidak dalam rangka seperti itu. Ya. Tidak semata-mata kita hanya liburan saja seperti itu, tidak. Tetapi ini berarti bahwa melalui kuasa Tuhan kita dapat belajar menikmati ya hidup ini, meskipun mungkin orang itu menganggapnya sebagai hal yang biasa, sebagai hal yang membosankan. Apa sih begitu? Ya. Ada kadang-kadang orang berkata seperti itu. Contoh Bapak Ibu. Ya. Di pengguna di smartphone kita. Ada orang yang berpikir seperti ini Bapak Ibu. Ini kelihatan sepele ya. Tapi bagi ada orang lain ternyata dalam. Dan itu diperkarakan. Itu dipertanyakan. Apa itu? Ketika kita ada seseorang men-share di grup kita, Bapak Ibu, ada banyak respon-respon masing-masing kita. Ya. Ada yang hanya dilihat saja. Ada yang dijawab. Macam-macam lah. Kita pernah membaca itu tipe-tipe pemakai seperti itu. Ya. Saya takutnya Bapak Ibu, dengan seperti ini, ngomong saja kita ini mahal. Ngomong saja itu mahal. Bagi kita itu biasa. Tapi ada bagi orang lain yang mempertanyakan seperti itu. Ya jujur Bapak Ibu, memang saya sendiri saya mengatakan itu kepada saya. Ya, saya mengevaluasi tentang diri saya gitu loh. Dulu saya di grupnya Jabotabek di Gembala, kalau ada apa-apa saya selalu komen begitu kan. Kalau ada ulang tahun, ya selamat ulang tahun, Tuhan berkati. Sakit, kami sungguh-sungguh mendoakan supaya kau sembuh. Tapi kadang-kadang tidak, kita hanya lihat. Ya, Bapak Ibu, mungkin hal-hal yang seperti itu. Ada teman kita yang sakit, mungkin kita tidak bisa berkunjung, mungkin lewat WA kita carikan ayat, kita teguhkan dengan begitu. Bapak Ibu, ini memang zamannya gitu. Ada orang yang tidak sejahtera gara-gara hal yang seperti itu. Ya. Nah, Bapak Ibu, mari seperti apa yang dikatakan Salomo tadi Bapak Ibu, mari Tuhan mengajak kepada kita untuk belajar menikmati akan hidup. Apapun momennya. Bapak Ibu, saya tidak tahu bagaimana dengan kita. Sepertinya Bapak Ibu banyak orang yang memiliki mentalitas itu bertahan. Ya. Dalam sebagai besar kehidupannya. Apa maksudnya Pak Pendeta? Ya. Banyak orang, ya, sebagian besar, ya, yang memiliki mentalitas bertahan dalam sebagian besar kehidupannya. Contoh dalam rumah tangga. Kenapa kamu masih berkeluarga dengan si A si B? Apa jawabannya? Bertahan. Ya. Kalau bisa, saya pergi dari kehidupan. Alasannya hanya banyak. Ya, ada anak. Kan begitu kan?
Kalau tidak ada anak, ya, Bapak Ibu, kadang-kadang mentalitas kita hanya bertahan saja. Kita tidak punya mentalitas untuk menikmati apapun momennya, apapun sikonnya, apapun kondisinya seperti itu. Kalau ini terjadi, Bapak Ibu, sebenarnya sesuatu yang tragis, sesuatu yang ironis di dalam kehidupan kita. Ya. Hidup tapi tidak bisa menikmati setiap momen. Engkau berkeluarga, tidak bisa menikmati dalam engkau berkeluarga. Kenapa engkau seperti ini? Karena saya ini bertahan. Mau mati? Enggak. Mau hidup? Enggak. Ya. Sama. Banyak bisa kita aplikasikan. Tetapi Bapak Ibu, sungguh menjadi sesuatu yang ironis kalau kita punya mentalitas hanya bertahan. Tidak bisa menikmati hari-hari yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam apa saja. Jadi majelis kapan bubar? Kira-kira begitu. Ya kan? Kenapa? Masih bertahan. Kenapa saya bekerja? Bertahan. Sebenarnya saya mau berhenti, mau pergi, kira-kira begitu. Tidak bisa menikmati. Bapak, ini sesuatu yang sangat ironis seperti itu. Ya. Hidup tidak bisa menikmati setiap peristiwa, setiap momen seperti itu. Ya. Memang Bapak Ibu ada hal-hal yang lebih menyenangkan bagi emosi kita dibandingkan dengan yang lainnya, ya. Tapi kita harus belajar, Bapak Ibu dikasih Tuhan, untuk bisa menikmati hadirat Tuhan di dalam segala hal yang kita lakukan, yang segala sesuatu hal yang kita kerjakan. Mari kita belajar untuk mengingat, ya, diri kita sepanjang hari, ya. Coba kita mengingatlah dengan apa? Dengan sesuatu yang sepanjang hari, ya, bahwa Tuhan menyertai kita. Kita masih dimungkinkan yang seperti ini dan sebagainya. Dan momen itu, ya Bapak Ibu, yang kita miliki sekarang ini, itu adalah pemberiannya Tuhan. Gitu loh. Tapi kembali tadi, kenapa kita tidak bisa bersuka cita? Karena mentalitas kita, bertahan daripada menikmati sukacita. Hari ini makannya lagi tempe, tahu, ikan asin. Bapak Ibu, mari saya ingin mengajak kepada setiap kita di situasi masa pandemi yang sulit seperti ini. Saya ingin setiap kita, ini sebuah momen dalam kehidupan kita yang kita tetap untuk bisa kita nikmati. Aduh Pak, hari ini hujan. Aduh Pak, panas. Kira-kira begitu kan? Mau hujan, mau panas, mau apapun, mari kita nikmati. Inilah satu pemberian Tuhan kepada setiap kita. Ingat Bapak Ibu kasih Tuhan, semua itu sudah dikatakan Yesus. Ya, Tuhan Yesus sudah mengatakan semua itu. Yesus sudah membayar harga yang mahal supaya kita umatnya bisa menikmatinya. Yesus sudah lakukan itu kepada kita.
supaya ada sukacita. Ya. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Mengapa Yesus datang ke dunia ini? Kenapa Yesus datang ke bumi ini? Kalau Bapak Ibu membaca dalam Yohanes 10 ayat 10, di sana dikatakan, ya, aku datang supaya mereka mempunyai hidup, ya, supaya mereka mempunyai dalam segala kelimpahan. Itu perkataan Tuhan Yesus. Perhatikan dalam Yohanes pasal yang ke-15. Mari kita lihat Yohanes 15. Yohanes 15 ayat yang ke-11. Yohanes 15:11. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku. Sukacita siapa? Sukacita Tuhan, ya, ada di dalam kamu, ya, dan sukacitamu menjadi penuh. Bapak Ibu, ini sebenarnya yang menjadi kehendak Tuhan. Ini yang menjadi kemauan Tuhan kepada setiap kita, ya, supaya sukacita daripada Tuhan, ya, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Sekarang lihat 16 ayat 24. Yohanes 16 ayat 24. Ya, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Mintalah, supaya penuhlah sukacita kita. Terakhir, 17 ayat yang ke-13. 17 ayat 13. Yohanes 17 ayat 13. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semua ini sementara aku masih ada dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Bapak Ibu, Yesus sudah membayar harga yang mahal untuk semua itu. Inilah perkataan-perkataan yang saya kutip dari perkataan Tuhan Yesus kepada kita. Bapak Ibu, Saudara, kalau Yesus mengatakan demikian, ya, kalau Yesus memanjatkan doanya demikian tentang keinginannya, Bapak Ibu, supaya kita ini memiliki sukacita, bagaimana kemudian kita ini meragukan? Ya. Bagaimana kita sebagai umatnya meragukan apa yang menjadi sesuatu yang diminta Tuhan, sesuatu yang Tuhan kehendaki bagi setiap kita? Pak Pendeta, kalau keinginan Tuhan demikian, mengapa banyak orang Kristen, umat Tuhan yang menderita dan tidak bahagia? Kalau itu doanya Tuhan, kalau keinginan Tuhan, kenapa? Ada banyak orang yang menderita, ada banyak orang yang tidak bahagia. Mungkin, ya, Bapak Ibu, ini disebabkan karena kita gagal untuk menetapkan pikiran kita untuk menikmati hidup ini. Tadi sahabat sudah membuka, pikiran kita itu sangat menentukan bagaimana dan tidak sebagainya. Mungkin inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab kenapa kita menderita. Kenapa kita tidak bahagia? Gagal dalam menetapkan pikiran kita untuk menikmati akan hidup ini.
kita dapat dengan mudah ya jatuh ke dalam sebuah pola pemikiran bertahan dan bukan untuk menikmati. Saya berharap tidak ada di tempat ini anak-anak kita muda yang kemudian menyesal. Ya, sebenarnya saya ingin jadi anaknya Pak Pendeta. Saya ingin jadi anaknya itu daripada saya jadi anak keluarganya sini. Saya berharap tidak seperti itu, sehingga kita tetap bertahan. Siapapun kita, apapun keadaan orang tua kita, ya, bagaimanapun keadaan ekonomi dan sebagainya, mari kita menikmati semua seperti itu. Karena Yesus sudah mengajarkan itu yang Tuhan mau. Bapak Ibu, Saudara, mari kita belajar. Inilah mungkin yang menjadi faktor, salah satu faktor yang menyebabkan kenapa kita menderita, kenapa kita tidak bahagia, kenapa kita tidak bisa menikmati akan kehidupan, ya, momen yang Tuhan selalu berikan kepada setiap kita. Ya. Bapak Ibu, ini sebuah pola pikir yang baru yang membuat kita bisa menikmati hidup yang mungkin belum pernah sebelumnya kita alami. Ya. Semakin kita menikmati hidup, Bapak Ibu, semakin kita mudah untuk bisa menikmati. Ya. Jadi saya mengajak kepada setiap kita pada pagi hari ini, mari mulailah hari ini dan jangan menundanya. Hari ini. Tadi Bu Pendeta pagi-pagi sudah putar khotbah. Hari ini. Hari ini. Ya. Jangan menunda. Apa yang kita perlu renungkan, apa yang kita perlu katakan berulang-ulang, katakan dalam diri kita secara pribadi. Saya hidup akan menikmati setiap saat. Tidak ada kesempatan-kesempatan yang lain yang bisa masuk, virus-virus yang masuk, tidak ada. Saya hidup akan menikmati setiap saat. Nah, salah satu cara Bapak Ibu untuk menolong kita untuk bisa menikmati setiap saat adalah mari kita belajar. Apa itu? Dengan mengambil waktu untuk mengingat semua yang kita kerjakan hari ini. Ya, mari kita ambil waktu untuk kita mengingat, ya, tentang apa yang kita akan kerjakan hari ini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas tuntunan bagi kita. Kita bisa melewati semuanya, ya, dan atas apa yang mungkin Tuhan izinkan terjadi untuk kita lakukan. Kalau kita melakukan kesalahan, kita dapat belajar dari kesalahan itu. Dan kemudian kita menjadi putus asa, kemudian kita menjauh, tapi kita belajar. Kenapa? Kok begitu ya? Ya. Mari kita belajar daripada kesalahan yang kita buat. Jika kita beroleh kemenangan yang besar, kita mengingat yang demikian. Ada salah menjadi sebuah renungan. Hal yang besar kita juga mengingatkan kepada setiap kita. Kalau ini yang kita lakukan, Bapak Ibu, ada sebuah perenungan waktu kita untuk kita bisa merenungkan. Entah itu pagi, entah itu siang, entah itu malam. Kalau itu kita ambil waktu untuk itu, Bapak Ibu, maka kita akan bisa membuat kita menikmati setiap momen. Bisa menikmati setiap momen lagi dan lagi seperti itu. Terakhir, apa yang menjadi kesimpulannya, Bapak Ibu? Kunci untuk menikmati hidup ini, ya. Satu, ingatlah, ya, bahwa setiap hari yang kita sia-siakan tidak akan pernah kembali. Setiap hari yang kita sia-siakan itu tidak akan pernah kembali. Pastikanlah, pribadi lepas pribadi, Bapak Ibu, bahwa setiap hari yang kita lakukan atau yang kita jalani itu tidak akan
sia-sia. Engkaulah nanti yang menuai apa yang engkau tabur. Entah itu yang baik, entah itu yang buruk, bukan orang luar, tetapi engkau sendiri yang akan menuainya. Kalau ini menjadi sesuatu yang kita pegang, Bapak Ibu, apa yang kita baca dalam Mazmur 118 tadi, ya, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Apakah hari ini hari yang baik? Bagaimana dengan hari baik? Ketika hari ini tidak baik, apakah kita berkata, hari ini, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita bersukacita. Mari kita bergembira. Terlebih kalau momennya baik. Hari ini juga kita berkata, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Kita akan bersukacita. Amin. Mari, kalau di masa pandemi seperti ini, jangan sampai kita kehilangan sukacita. Kita tidak ingin kehidupan kita seperti orang-orang dunia. Ingat, Tuhan sudah membayarnya semua itu. Tuhan sudah mendoakan itu untuk setiap kita, supaya sukacita Tuhan, ya, itu ada dan penuh dalam kehidupan kita. Apapun itu momennya, mari kita nikmati. Ingat, Bapak Ibu, tidak bisa terulang. Siapapun ada yang di samping kita, itu kesempatan yang tidak boleh kita sia-siakan. Ya, apapunlah mereka, jangan sampai kemudian disia-siakan. Kalau tidak, nanti pada waktunya kita akan menjadi menyesal. Kita akan menjadi ungkapan yang memprihatinkan. Kenapa ya? Dulu sama dia saya tidak pernah baik. Ketika tidak ada, ketika jauh, kemudian mulai kita bermacam-macam seperti itu. Biarlah firman Tuhan hari ini mengajak kepada setiap kita. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita bisa menikmati hidup dalam setiap momen yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kita katakan dengan penuh semangat, dengan gairah, Bapak Ibu, saya ingin mengajak sebagai doa kita, satu pujian kita di hadapan Tuhan. Hari ini, hari yang dijadikan Tuhan. Hari ini, hari yang hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Katakan bersukacitalah, bersukacitalah, ya. Tuhan